Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa minha, dan darinya yang termasuk mima'asil yaden, dari maksiat kedua tangan, ad-darbu bi ghairil haq, memukul tapi tidak yang benar, memukul tapi tidak benar. Bi khilafi ma idza kana bihaq, berbeda apa-apa jika ada memukul tadi itu kana dorbu, itu isimnya kana dorbu, kana bihakin, kana dorbu bihakin. Berbeda apa-apa jika ada memukulnya itu dengan betul. Misalnya apa? Qadar bin nashizati, seperti memukul istri yang bangkang. Tapi memukul istri yang bangkang itu bukan nempeleng, Pak. Memukul istri yang membangkang itu dalam Hasya Baijuri menggunakan siwak yang kecil ini. Menggunakan siwak yang kecil dipukulkan di wajahnya gini. Itu toh. Bukan nempeleng. Bukan siwak kuat dia. Kecil, bukan gini. Itu. Karena itu amat sangat berbekas sama istri, ya. Karena perempuan ini perasaannya kan halus, Pak. Ini juga cara kalau kita ini sama anak kita laki sama perempuan, kalau mukul itu jangan sama, Pak. Ya, kalau laki itu disentik gini biasa, tapi kalau perempuan jangan, kesian. Beda, ada tingkatannya, tidak boleh. Iya. Sampai ada satu hadis, Pak, makanya sampai ngelihat biasanya di rumahnya orang alim itu ada pecut di dekeknya. Itu sunnah, itu sunnah meletakkan cemeti di rumah agar penduduk rumah itu tahu. Ada hadisnya itu untuk memberikan peringatan. Nanti di omano penjalin ini kok ngamuk sampean. Iku sunnah loh, betul ana hadisnya gila ya. Betul. Ente lihat di rumahnya orang-orang alim biasanya ada pecuti ya. Wasabiyi, dan anak kecil, idza taraka sholata, anak kecil ninggalkan sholat umur 7 tahun, ya apa? Umur 10. Ndak ngelukai. Ya, ndak ngelukai. Itu mukulnya tanpa melukai, tanpa membuat berdarah. Waqad balagha asyron, dan anak itu telah sampai umur 10 tahun. Ini makna murohik. Ada yang bingung kadang-kadang, apa sih bedanya murohik sama balek itu? Balek sama murohik itu kewajiban syariat sama. Kewajiban syariat sama kalau mampu. Ya, puasa, sholat. Tapi belum dikatakan dewasa, tapi seperti dewasa. Misalnya sampean punya anak kecil, ya, atau punya murid santri yang ngajar, diantaranya itu istrinya sampean ngajar, punya murid laki-laki, itu ndak nunggu, maaf, ndak nunggu dewasa. Kalau sudah murohik, kira-kira umur 10-11 tahun, sudah ndak boleh ketemu, ndak usah ketemu. Punya anak umur perempuan, umur 10 tahun, umur 11 tahun, itu belum apa? Belum dewasa, belum haid. Karena 9 tahun kan, ini belum haid. Tapi tetap dia dihukumi seperti dewasa. Artinya apa? Gurangan kerudung. Kalau kita salaman yang bukan mahram, jangan. Batalkan wudu. Itu murohik. Jadi murohik ini dikatakan balek ya bukan, dikatakan bukan balek ya balek. Jadi secara tanda-tanda dewasanya itu tidak ada,
cuma dia dihukumi sebagai orang dewasa, itu murahik namanya. Iya. Wa nahwi dzalika. Itu kalau mukulnya seperti itu boleh, tidak ada masalah. Nahwi dzalika itu apa? Contohnya semisal itu. Apa? Apalan ndak apal. Disantik. Iya. Iku bihak iku. Paham ya? Falladhi bighairi haqqin, adapun yang tanpa benar kalau mukulnya, fawa qatar kadharbin ghairi dzalika, yang mukul selain itu au darbi dzalika fil wajhi, di wajah, di apa ini, ditempeleng, dijotos, nggak boleh. Bahkan diatur dalam syariat itu tidak boleh untuk binatang sekalipun. Binatang itu nanti bisa nuntut kita, Pak, kalau kita berbuat dolim sama itu binatang, kecuali kalau memang binatang itu membahayakan ya, seperti ular ya, ular piton ramai seambung Arab gara-gara ular piton ya. Nah misalnya ada ular seperti itu pun kalau dia ndak ini di apa ya, jangan sampai dia berbahaya, sudah cukup. Kalau memang tidak bisa kecuali dibunuh, baru dibunuh. Kalau tidak boleh, Pak. Artinya bisa untuk dicegah supaya tidak membahayakan, tapi kok dibunuh, padahal tidak dibunuh pun bisa supaya dia tidak jadi bahaya, itu termasuk dolim. Tidak boleh. Itu. Nah, binatang bisa nuntut. Itu yang punya burung itu hati-hati itu. Apa? Manuk apa itu sing cuman jangkrik biasa itu. Pendet. Biasa gitu. Kalau beli nanti kemudian makan jangkrik misalnya. Makan jangkrik itu, jangkrik bahasa Indonesia apa sih? Nggak enak bahasa ngomong jangkrik. Ya karena biasanya wong mesuk kan jangkrik ngono. Enggak binatang jangkrik lho, Pak. Iya. Ya situ. Kemudian kalau ini Beb, kalau dimakan langsung gini bisa ngorak misalnya. Kemudian ya apa? Dicepoti, tidak boleh, haram. Dicepoti haram. Iya. Wapan det dulu sebelum ente pegang itu ya mangane kok ngono wala ngorak. Iya kan? Tak boleh, Pak, haram. Segala yang diberikan oleh Allah ini, segala yang diberikan oleh Allah bisa kita manfaatkan. Asalkan satu catatannya, jangan sampai berbuat dolim padanya. Tak boleh. Iya. Sama binatang aja ada kisosnya kok, apalagi sama manusia. Au bidorbi mubarrih, atau dengan pukulan yang melukai. Tak boleh pukulan melukai. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat. Mereka itu menyiksa, yang mereka itu sifatnya menyiksa, perbuatannya menyiksa kepada orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, bighairi maktasabu, dengan tanpa apa-apa yang mereka perbuat. Artinya tanpa seharusnya dia terkena sesuatu gitu. Faqadih tamalu, maka benar-benar mereka itu telah berbuat, menanggung buhtanan, satu fitnaan, wa ithmam mubina, dan dosa yang jelas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh baik memukul, pokoknya menyiksa ini macam-macam, Pak. Bisa memukul, bisa memfitnah, itu juga mukul juga sama, cuma mukulnya itu dengan fitnaan. Tidak boleh, haram. Kalau bahasanya sekarang itu membuli, ya, di media sosial dibuat bahan untuk leluconan, dibuat bahan untuk ejekan. Tidak boleh, haram. Ya. Fal adza anwa'un. Nah ini kan. Fal adza anwa'un kata Imam Nawawi. Nyiksa itu macam-macam. Hatta
lau nadhara syakhsun ila syakhsin, sampai-sampai termasuk nyiksa itu apa? Lau nadhara syakhsun ila syakhsin, jika seseorang melihat kepada orang lain, jika seseorang melihat kepada orang lain bi'ainit tahdid, dengan pandangan ancaman, dengan pandangan ancaman, atau wal ihtiqar, atau dengan pandangan penyepelean, ya, penyepelean, dibuat sepele gitu, ya. Ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas memberikan tafsir, mali hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ketika nanti orang-orang kafir itu kelihatan buku amal perbuatannya di hari kiamat, mali hadzal kitab, ini kitab apa ini? Katanya orang kafir, mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada perbuatan yang kecil, perbuatan yang besar, kecuali sudah tertulis di kitab tadi itu. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau menyatakan bahwasanya yang dimaksud dosa kecil yang ditulis di amal perbuatan manusia itu, yaitu pandangan penyepelean kepada yang lain, pandangan penyepelean kepada yang lain. Nah, jangankan kepada orang beriman, kepada orang kafir pun yang tidak menampakkan kefasikannya tidak boleh. Ya, tapi tidak boleh merendahkan diri, menyepelekan tidak boleh. Tapi kalau misalnya dikatakan ini orang kafir, iya kafir memang, kafir. Kalau dia dalam keadaan seperti itu, mati dalam keadaan seperti itu, dia masuk neraka. Itu bukan penyepelean, memang ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau memvonis, sudah memvonis, kamu ini kafir, kamu ini kafir, masuk neraka kamu, tidak boleh. Kecuali kalau dia menampakkan kafir harbi, musuh Islam, nah itu boleh untuk kita orang apa ini melawan. Tapi kalau tidak boleh. Ini sama kafir loh, apalagi kepada orang Islam. Nah, di sini ada batasan juga, Pak, masalah orang kafir itu. Tidak boleh dengan dasar seperti itu kemudian mencampur adukkan akidah. Tidak boleh. Apa contohnya? Ya contohnya misalnya sampean duwe tangga wong non Islam, tetangga non Islam, kemudian mereka ngadakan misalnya acara Natalan, ente diundang, ente datang, sebagai dasar apa? Sebagai bentuk toleran. Salah, ini pencampur adukan syariat, pencampur adukan ketauhidan. Tidak boleh. Tapi rumahnya dilempari batu, tidak boleh. Rumahnya diberikan kotoran, tidak boleh. Nah, tapi jangan digunakan itu dalil untuk tidak apa-apa kalau seperti itu. Oh, tidak boleh. Ini namanya kerancuan, tidak karu-karuan, Pak. Batasannya tidak ketok. Yang tegas, Pak, yang tegas. Sampean misalnya ngadakan acara maulid, misalnya acara maulid, kemudian tetangga sampean itu ada non Islam, masuk kate diundang pisan maulid. Engko kok katokan cekak sampean ngamuk. Bukan cekak, ya dia tidak ngerti syariat. Tidak ada aurat ma baina surah wa rukbah di antara mereka. Siapa yang salah lagi? Ya sing ngundang yang salah. Nah, kita tidak ngundangnya itu bukan berarti kita musuh sama dia, justru kita menghormati dia. Gitulah. Menghormati dia, tidak ngundang dia. Begitupun kalau dia ngundang kita, kita tidak datang. Karena apa? Karena ini ngerusak tauhid. Gitulah. Paham? Dikasih hadiah seperti pertanyaan yang dengar ke interaktif tadi malam, mendapatkan hadiah apa ini? Oh enggak, di grup ada yang tanya itu. Masalah apa ini? Dapat hadiah dari tangganya, roti atau apalah, bertepatan dengan untuk Natal. Ya ditolak dengan cara yang baik. Oh maaf, saya tidak bisa nerima. Karena apa? Kalau saya nerima, ini berarti saya setuju. Karena apa? Karena ini dalam rangka untuk selamat Natal. Sedangkan kalau ana mengucapkan selamat Natal, berarti ana ridho kepada perbuatan yang secara kacamata agama tidak boleh.
Ini tegas wong Islam nggih. Ya, ini tegas wong Islam. Wis tak terima beb engko tak buang. Lho nopo? Berarti dia takut untuk kebenaran. Sing bener kok ngene, Pak. Biar kan dikatakan ini gini. Lho beb iku ono kok beb sing iki beb. Apa fulan itu kok ngucapkan selamat Natal gini. Wis ngene, Pak. Lek sampe ndak percaya mbek aku, engko tak warai Habib ndak percaya. Aku takon, situk ae wis. Situk. Jawaban ya. Pernah ndak Kiai Hamid ngucapkan koyo ngono? Hah? Katon wis kencong Kiai Johari, pernah? Kiai Anas Mahfud, pernah? Ya sudah. Cuma saiki iki digawe remeng-remeng. Paham tak? Digawe remeng-remeng. Dadi iki apa ya? Akhirnya kok di pleset nang juga nang agama samawi. Itu agama samawi. Ya agama samawi le. Agama samawi ku ngakui Nabi Muhammad. Lek ndak ngakui Nabi Muhammad itu agama samawi. Nabi Isa itu kan agamanya Kristen. Iya Kristen. Cuma dalam pandangan kita umat Islam bukan Kristen yang sekarang ini. Kita tidak musuhi mereka, biarkan. Oh dilindungi pemerintah kok. Tidak ada masalah, biarkan. Dan tidak ada masalah, maksudnya bukan ketauhidannya. Tidak ada masalah, biarkan. Lakum dinukum waliyadin. Cuma kalau kita mau diseret-seret ke sana, ya jangan mau sampean. Sing tegas. Tegas nggih. Ya. Ndak keras iki Pak, memang ngono hukume nggih. Wal ihtikar bi ghairi haq. Bahwa zulmun, ente nyepelekan, ente pandangan ngancem, pandangan ngancem gitu ya. Bahwa zulmun. Maka ini dolim. Ini adalah dolim. Apa dari kalau sini? Kadang-kadang kalau wis didelok ngetok parani. Ada apa lihat? Waduh, model preman lele. Podo mangan sego lho. Kecuali kalau mangan semen ngono wedi. Iya kan? Ada apa nyatana? Lha aku dhewe moto ya ndelok rek. Iya kan kalau nang wedok sih. Lek wedok pantes kan ngomong ngono iku. Ada perempuan, kita orang ndelok ini to, teko wedok. Apa ngeliatana? Pantes, sampean salah iku. Tapi ini sampean nyonyo pisan. Kan wedok. Lah padha lanangi, ndak sengaja ndelok ngene. Parani. Apa lihatana? Yang tidak aku dia moto aku apa masalah buat lo nggak ngono Pak, kadang-kadang sok preman Pak, engkau ketemu temenan glepek akhirnya. Iya jangan biasa gitu, tidak boleh. Sama orang muslim itu rahmat Pak, kasih sayang. Muslim itu muslim dulu kita orang dewi pulau jenengan kabeh gitu dulur kok. Sampean dihinakan anak juga dihinakan, sampean mulia aku ya mulia itu dulur, gak ada bedanya dulur saudara ya. Kemudian tidak boleh lagi apa? Akhdur rishwa atau rashwa, sama dikasih ra atau rashwa bisa. Wa huwa ma yu'tiha syakhsu li hakim atau ghairihi. Baru Pak, rashwa itu. Hah? Toko. Disogro. Ma yu'tihi syakhsu, apa-apa yang memberikannya siapa? Asyakhs seseorang li hakimin, kepada hakim au ghairihi atas lainnya. Ini hakim Pak, hukumnya haram menerima hadiah kalau sebelum putusan. Misalnya sampean hakim gitu ya, kemudian belum ada putusan sampean dikasih hadiah, haram menerima. Kecuali kalau sudah ada putusan selesai dikasih hadiah, tidak ada masalah. Tapi kalau sebelumnya ojo, meskipun ini bukan sogoan, anak niat ikhlas sama sampean misalnya, oh ya sudah nanti aja nanti, karena mau tidak mau Pak, orang dikasih uang sama orang itu pasti tunduk, mau tidak mau itu, mau tidak mau. Hatta maaf, hatta binatang itu lihat galak ya opo kereng gitu ya, ono macan kereng wangong gitu, gampang. Ente kasih daging besar gini yang masih ada darahnya, lemparkan. Kalau melaku aman. Kenapa? Nah, inilah orang itu kalau diberikan uang mau tidak mau akan tunduk, akan ngejelek. Ya. Dan Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, kalau ente itu kepingin jadi budak, terima semua pemberian orang. Oh jangan Pak, jangan.
Maaf ya, maaf, anak buka sekalian. Tidak benar Pak kalau sampai ngundang orang, ya, ngundang habaib, ngundang ustadz, ngundang kiai, kemudian depannya orang kami sampai bagian uang gini. Pelecehan itu. Lah kita yang diberi uang jangan mau pelecehan ini. Ente pikir kita anak kecil lah. Bukan gitu caranya. Kadang-kadang dijejer Pak ngantri ya. Kayak ngantri loket lah. La haula wala quwata illa billah. Tuan rumahnya kok amplop gede ini. Ayo. Duit. Ayo. La haula wala quwata illa. Bukaan, paling banter mata saya, Bu. Itu pelecehan, itu tidak boleh itu. Harus hati-hati, betul-betul itu. Betul-betul. Anak ini niat dakwah, Beb. Niat dakwah yang ngejo. Golek duit aja, tak oleh ente. Haram loh. Apalagi sudah ada masalah di evolusi jebret. Yo miring ya, topi ning miring. Nganu duduk dak kena miring lho. Kok tepak yo. Apa? Yo iki gara-gara duit iki lho. Ono amplop putih ning sore. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Ini santri-santri semua jadi orang pilihan Allah, insyaallah. Kok nanti jadi orang juru dakwah, juru ini dan lain sebagainya, ente ketika uang terima, tidak ada masalah. Tapi kalau pelecehan jangan yang terima. Ente dikasih misalnya, ya ini tangan kiri, oh jangan, itu pelecehan itu ente. Kata kenal kesini bukan nyari uang, anak untuk Allah dan Rasul. Dikasih banyak orang, bukan ini pelecehan ini. Anda ngasih uang amplopan tebel sama Habib ini, berapa tangan? Tujuannya apa ini? Tujuannya biar ente ngeliat kalau Anda ngasih sama dia. Itu pelecehan. Itu loh Pak. Anda pernah Pak kelihatan Pak depan mata Anda sendiri. Guru kita Habib Taufik itu pernah dikasih uang gembean sampai ini Pak. 2. Ini ngarep kui. Depan Anda. Bukan katanya nih duluan Anda taklim waktu Anda ngajar sudah. Kalau dari Hadramut kasih uang. Tolak marah kok satu Taufik. Pernah diundang ke tempat satu orang, ya salah satu pejabat, datang beliau, nyampaikan sesuatu, pulang ditempelai, kata beliau, ana datang ke sini bukan nyari uang, ana datang ke sini karena diundang, ada Maulid Rasul. Ya wedi Kang, lah kula jenengan ndak rek, dikai 1.000 miring, ya didawat kon, paham? Apalagi kalau ada masalah rasuah tidak boleh diberikan kepada hakim atau selainnya. Untuk apa? Liyahkum alahu, supaya menghukumi untuknya. Untuk lahu ini apa? Menghukumi keberuntungan. Ya, kalau lahu itu keberuntungan. Kalau aleh itu memberatkan supaya tidak kena hukuman berat. Itu tidak boleh. Au yahmilahu ala ma yuridu, atau menanggungnya, melaksanakannya apa-apa yang dia inginkan. Ya, disunat seharusnya 2 tahun jadi 8 bulan, belum lagi potongan sampai saulan tok. Wassalam. Tidak boleh ya. Ar-rashi wal murtashi finnar, katanya Nabi. Yang nyogok, yang disogok di neraka. Cuman gini Pak, dengarkan ini ya, ojo turu. Iki rada penting. Lek engko turu, akhirnya ngrungokno, loh, kok ndak apa-apa jare Umar. Aku ngerek maneng. Dengarkan ini. Nyogok itu diperbolehkan apabila di situ ada satu pekerjaan yang sampeyan sudah sesuai syarat-syaratnya. 1. Dan kalau sampeyan tidak menduduki di sana, maka akan diduduki oleh orang yang dolim. 2 kaidah. Baru boleh. Berhak namanya. Kalau ada itu tidak bisa masuk. Kalau kita tidak masuk ke sana, kena orang lain, bisa jadi akan tidak karu-karuan. Nah, ini baru boleh. Ini jangan dipolitisir loh ya. Omongan ini jangan diudik-udik kalau ke orang ini ojo. Jangan. Itu hukum dasarnya, Pak. Hukum dasarnya seperti itu, gitu loh. Tapi kalau sampean jaga untuk waroknya, jaga diri, ya sudah, tidak usah lah. Ada apa buat? Harus bayar sekian. Oh, tidak usah. Buat persoalan lain habis. Ente harus nyogok misalnya 100 juta. Oh, apa? 1 juta.
kulaan po tukang kain bareng karo imam iki untuk suhul kain 1 juta daripada nyogok kok soro temen ya kan ente bisa ini asalkan ente bayar sekian berapa 300 juta oh nopo tuh kok bedek nih kono buka kain jadi kulaane saya bulbet enak kan loh ada apa itu seperti itu gitu loh eman sayang sekali iya gitu wa qala sahibu ta'rifat wa huwa ma yu'ta li ibtali haq ini jadi sogoan itu intinya apa ma yu'ta li ibtali haqqin apa-apa yang diberikan untuk menggugurkan kebenaran untuk melegalkan kesalahan itu sogoan namanya auli ihqaqi batil atau keberhakan suatu orang yang batil jadi orang batil jadi berhak itu nyogok namanya jadi 2 baik kebenaran bisa gugur atau orang batil bisa jadi menduduki ke tempat itu nyogok namanya itu nyogok atau i'ta'uha pemberiannya ha itu rasywa di qauli sallallahu alaihi wasallam la'anallah Allah melaknat ar-rashi wal murtashi orang yang nyogok orang yang disogok hukmi dalam masalah hukum rawahu Imam Ahmad wa Tirmidzi itu juga tidak boleh apa au ihraqul hayawan bakar binatang untuk bunuh tidak boleh Pak termasuk apa raket itu kan dari listrik keluar api iya itu ada nyamuk tas kan gitu tak boleh akan nyamuk ini tapi kan katanya beliau kemarin di Madras katanya Taufik apa ente digigit nyamuk ya wajib ente perangi untuk membuat jangan sampai ente digigit nyamuk tapi dari satu sisi ente mengatakan iya ya seakan bisa nyamuk ndak makan nyamuk ini ndak gelem gule ndak gelem rawon memang diciptakan ngapek darah kita orang satu sisi kita memerangi satu sisi ilingo takdiri Allah ndak pernah Pak orang digigit nyamuk sampai kekurangan darah digigit nyamuk ndak mungkin kecuali demam berdarah kentean darah gara-gara digigit nyamuk ndak apalagi saya bunuh ndak boleh haram hatta tikus sekalipun ndak boleh karena dalam satu hadis dikatakan apa yang berhak untuk mengadab dengan api itu hanya Allah lainnya tidak boleh kecuali illa idza adza al hayawan jika menyiksa itu binatang misalnya tidak bisa kecuali dengan hal tersebut nah ini wa ta'ayyana dan harus ihraqu pembakaran tariqan lidaf'i jalan untuk menghilangkannya kalau masih ada jalan lain tidak boleh apa misalnya baru sampean omai tawon lho Pak ya apa kata nganu sampean dicekal ngene ya sing kuat ae le kan dibakar itu ya memang tidak ada cara lain untuk nolak itu ono cara nah ono iya tidak bisa tapi kalau semut mau diobong nggak boleh kadang-kadang tikus kemudian dikasih bensin dibakar lari kesian itu ketawa-ketawa gitu oh hati loh bisa sih itu ini tikus ganggu bisa inti dengan cara yang lain bisa kenapa harus gitu kan tak boleh ya tari konfid daf'i ay fi tanhiyatihi untuk menjauhkannya fayajuzu hina idin lid darurati untuk darurah wal musratu ay ta'zib bil hayawan nyiksa binatang tadi saya bilang nyiksa binatang
Tidak boleh. Kakot'i udhunihi. Termasuk apa? Anda ingatkan ini? Anda ingatkan ini? Beb, anaknya dua kucing. Terus kucingannya laki. Terus suka kencing. Terus biar ada kencingan di kebiri. Haram perbuatan tadi itu. Kok dikebiri? Kan kok kebiri ana gelem kan? Tak boleh, Pak. Tak boleh. Haram ini. Ini urusan sepele loh, Pak. Urusan sepele, cuma ini haram loh. Anak katakan tadi, setiap binatang asalkan tidak membahayakan, boleh kita nikmati ya. Kita nikmati karena kita lihat, mungkin suaranya, mungkin apanya, mungkin lucunya, boleh. Asalkan tidak nyakiti. Lah apa orang kebiri? Ayo apa rek, kawin terus. Loh. Terus saya kawin terus ya apa terus? Bapak kabeh ngono ta? Nggak boleh. Kalau yang tidak mampu sudah lepaskan atau berikan sama orang lain yang bisa jaga. Sudah selesai urusan. Ini banyak loh kejadian. Kemarin ada yang ngomong sama orang, kalau laki itu gampang kencing, Bem. Nah, terus ya ada kencingan di kebiri. Karena jawab lah, ente kok kebiri ono gelem lah. Tidak nguyuan. Menang. Tidak boleh, ini binatang ciptaannya Allah, tidak boleh. Iya, tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Sian, Pak. Tidak bisa buat. Kucinge. Kau niki sensitif tak kau niki. Ngomong kucing lagi. Iki saya ngarare nguyung-nguyung kurang ajar arek. Lima ruwiya sampai keliru maca. Lima ruwiya untuk apa-apa yang diriwayatkan an Aliyin dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi menyatakan apa? Iyyakum wal muslatu, hati-hati kamu sekalian, wal musla ay ta'dzib, wal muslata ya, wal muslata, iyyakum wal muslata, hati-hati menyiksa binatang. Walau bil kalbil akur, tidak boleh. Walau bil kalbil akur katanya Nabi. Walaupun dengan anjing yang galak, tidak boleh. Kadang-kadang kesian, Pak. Ente di tempat makanannya itu helder kan jahat, Pak. Tempat makanannya dikasih apa ini? Mercon. Kemudian dia makan sampai pecah ininya, tidak mati. Haram. Itu binatang ganggu, hatta binatang ganggu. Bunuh langsung. Nyiksa nggak boleh, haram. Hatta binatang akur. Padahal kalbul akur ini anjing yang galak tidak ada hukuman. Apa? Tidak ada. Dibunuh tidak ada masalah. Dibunuh tidak ada masalah. Termasuk apa? Orang meninggalkan sholat, orang yang sudah punya pasangan atau punya pasangan zina, kafir harbi, murtad, babi. Kemudian anjing yang galak, itu binatang-binatang yang boleh untuk dibunuh. Tapi bunuhnya pun tidak boleh nyiksa, haram. Ya. Jadi Islam ini, Pak, Islam agama teroris, keliru ente. Wong ini hadis, wong anjing aja tidak boleh dibunuh seperti itu kok. Ente yang dolim kadang-kadang. Orang-orang yang mengatakan Islam teroris, kadang-kadang kalau bunuh tidak kena itu, Pak. Ungkapan berapa banyak kita dengarkan. Orang itu kalau bunuh binatang kemudian tidak ngucur darahnya, itu lebih nikmat dagingnya. Kita orang tidak ada Islam seperti itu. Islam tidak ngatur seperti itu. Islam itu ngatur boleh kita manfaatkan yang sesuai syariat dan tidak menyiksa. Itu Islam. Penuh rahmat, penuh kasih sayang. Cuman kita yang kurang ngerti kadang-kadang, sehingga terprovokasi dengan omongan seperti itu. Satu dua orang berbuat kejelekan semuanya dipukul rata, ya kitanya kurang paham. Akhirnya iya aku tidak belajar memang. Paham ini? Motong ini loh, Pak. Ini biasa sering kan? Biasanya ada orang motong apa ini? Tumbuhan gitu ya. Setelah dipotong semuanya, mau ngambil akarnya sulit. Dengan cara apa? Diambil air panas disiram. Haram. Haram. Anda mau tanya, ente kasih pohon, ente siram air panas, kerungu, nangis sih, Melayu sama yang kerungu.
Aduh, mau melayu wedi sampean. Engko mbune iku ono jine nek ngono tutuk jine. Ini loh Pak, dalam Islam tidak boleh Pak. Ini sering kita laksanakan, cuma kita tidak paham. Haram perbuatan ini. Kita anggap itu biasa, tidak boleh, haram. Tidak boleh. Ngambil buah yang belum masak untuk dimakan, mau dibuang gitu, tidak boleh. Kecuali pencit. Ya roh, sanung pencit ngomong. Enak pencit, enak. Anak bingung ya, wong sini pencit ya Pak ya. Kok kalah karo codot? Lo kan gitu Pak. Ente lihat, kalau malam ente punya pohon gitu dimakan codot ya. Apa codot bahasa Indonesia? Cadat. Ya bu, codot itu bahasa Indonesia apa? Kelawar ya. Kalau jatuh bekasnya codot, enak pangan pasti. Kenapa? Karena codot tidak mau makan kecuali yang manis. Loh, kok ono menungso golek kecut? Lo kan aneh kan? Ini kadang-kadang ini Pak masalah sepele, cuma kita tidak paham loh Pak. Ada nyanyil gitu loh, nyanyil. Jalan di rumahnya orang, mungkin ada pohonnya orang gitu ya, daunnya diambil seret ini. Haram itu, haram. Ini Pak Islam Pak. Itu. Sampai itu yang Wal-Li'bu bin Nardi. Dibuat mainan, dibuat mainan. Allah wa alam bisawab. Semoga dijadikan orang-orang yang selalu bisa rahmat min ya rabbal alamin wallahu alam bisawab.